selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Masih kita berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu indahnya perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku yang menunjukkan kebaikan. Setiap yang mengandung unsur kebaikan, itulah yang disebut dengan perilaku terpuji. Contohnya apa? Berkata yang jujur, apalagi sabar, apalagi rajin belajar, cepat disuruh sama orang tua ketika disuruh belanja. Untuk lebih bermanfaatnya, barokahnya pembelajaran kita awali dengan berdoa. Dipimpin oleh Alka. Sini Alka. Pak Guru mengajarkan tepuk cara orang untuk memimpin doa. Dengarkan Pak Guru, tangannya di atas semua. Kita mulai. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita ke materi, Pak Guru sampaikan materi. Pak Guru ingin absen dulu kehadiran kalian untuk mengetahui siapa di antara kalian yang masuk dan tidak masuk pada hari pembelajaran kita ini. Sisilia Putri Anggoro, Irsa Ayusari, Muhammad Ridho Rohandi, Zakia Amilaham, Azianaya Kirani, Muhammad Yazid. Kita pada pagi hari ini coba di Hafizah dibacakan Pak Guru yang keras suaranya. Di depan sini Hafizah, di depan sini. Ya, di depan sini. Silakan. Tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, yang ketiga, ya baik, tepuk tangan dulu untuk temannya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Kemudian ke berikutnya kita akan melihat manfaat pembelajaran. Pak Guru suruh si Alka dibaca Alka di depan. Manfaat pembelajaran kita. Selanjutnya ya, selanjutnya baik, inilah manfaat yang akan kita pelajari selama pembelajaran ke depan. Ada 3 juga. Materi kita terkait dengan tema indahnya perilaku terpuji adalah tentang kisah Bilal bin Rabah. Ada yang pernah dengar kisah Bilal bin Rabah? Ada yang pernah dengar namanya Bilal bin Rabah? Baik, duduknya yang baik ya. Kisah Bilal bin Rabah.
kisah Bilal bin Rabah ini terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal dakwah Allah menurunkan syariat agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterkaitan pembelajaran kita dengan materi sebelumnya yaitu indahnya berperilaku amanah, dan keterkaitan dengan yang sekarang kisah Bilal bin Rabah ini sama-sama berbicara tentang suatu sifat yang membicarakan sifat terpuji. Amanah itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kisah Bilal bin Rabah ini kita akan materinya terkait dengan ketabahan dan kesabaran daripada Bilal bin Rabah ketika memperoleh siksaan dari orang-orang Quraisy. Ya, langkah pembelajaran kita nanti yang pertama membuat kelompok diskusi, kemudian kita akan mengamati video pembelajaran, nanti kita tampilkan, kemudian hasil video yang sudah kalian amati kalian akan mempresentasikannya dengan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Selanjutnya adalah di dalam pembelajaran ini ada suatu kata motivasi yang sama kita akan lihat keterkaitannya. Motivasi ini adalah kalau ingin disenangi oleh teman, berperilakulah dengan akhlak yang itu. Kalau kalian ingin disenangi, ingin dicintai sama temannya, maka berperilakulah yang baik. Baik, kita lihat. Ya, sebelum kita melihat materi pembahasannya, Pak Guru ingin memberikan kalian penilaian asesmen awal. Kalian akan menjawabnya langsung diisi ya, ada nama, mata pelajaran dan kelas. Di hitungan ketiga sudah kumpul. 1, silakan kumpulkan. 2, kumpulkan. Langsung kumpulkan depan sini ya. 2,5. Ya, tulis nama lengkapnya. Kumpulkan. 2,6 silakan dikumpulkan. 2,9. Dengan bermain kartu. Guru akan membagikan kartu kepada peserta didik, kemudian siswa akan melihat kartu, dan kartu ini sudah ada gambar binatangnya. Petunjuknya adalah nanti yang sama gambar binatangnya itu kumpul dengan temannya yang gambar binatangnya sama. Ini bagikan temannya. Silakan langsung dibagikan temannya. Dibagikan temannya. 1. Dibagikan temannya. Silakan dibagikan temannya. Bagi yang sudah menerima, di hitungan ketiga kalian sudah mencari kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Silakan cari kelompoknya masing-masing.
5 kelompok. Ada kelompok kambing, kemudian ada kelompok panda, ada kelompok siput, ada kelompok ayam, dan ada kelompok kura-kura. Sebagaimana petunjuk yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, kita akan berdiskusi mengenai kisah Bilal bin Rabah. Perhatikan. Perhatikan videonya. Duduk. Baik, sudah ya. Nah, itu kisah Bilal bin Rabah. Sebelum kita masuk ke diskusi, Pak Guru ingin sampaikan dulu materi pembahasan kita tentang Bilal bin Rabah. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Dia berprofesi sebagai seorang muazin. Tahu namanya muazin? Orang azan, bukan azan, itu namanya muazin. Bilal lahir di daerah Asarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Nama ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hammah. Nah, keluarga Bilal bin Rabah ini hidup di rumahnya Umayyah, dan dia berprofesi sebagai seorang budak. Tahu namanya budak? Budak itu adalah pembantu. Di bawahnya pembantu lagi, bisa disuruh-suruh, bisa dipukul, bisa dibunuh pada waktu itu. Nah, Bilal bin Rabah ini nama majikannya adalah Umayyah. Karena di kedapatan Bilal bin Rabah itu masuk agama Islam, maka Bilal bin Rabah
kum. Dengan cara apa? Dengan cara dicambuk, dengan cara ditindih badannya menggunakan batu, diikat kedua tangannya, diikat kakinya sampai dia diseret ke padang pasir yang begitu sangat panas. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, maka Rasulullah menghabarkan kepada sahabatnya, sahabat siapa yang bersedia untuk membebaskan Bilal. Dengan lantang sahabat Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Singkat cerita, maka bebaslah Bilal bin Rabah dari penyiksaan majikannya dan orang-orang kafir Quraisy. Inilah kisah Bilal bin Rabah, di mana nanti kisah yang telah kalian lihat dan Pak Guru sampaikan ini akan kalian diskusikan dengan sesama kelompoknya yang sudah kita bagi. Adapun lembar kerja ada 5 bahan diskusi yang akan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Pak Guru bagikan LK-nya. Silakan setelah Pak Guru bagikan LK-nya, kalian kerjakan lembar kerja tersebut sesuai dengan pertanyaan yang ada. 1. Mengapa Bilal bin Rabah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy? 2. Siksaan apa yang diberikan kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah? 3. Apakah dengan siksaan yang benar Bilal menjadi menyerah? Kemudian 4. Bagaimana Bilal menghadapi cobaan dalam mempertahankan keimanannya? Yang kelima, apa yang bisa kamu teladani dari Bilal bin Rabah? Silakan didiskusikan sama temannya. Silakan. Nanti setelah selesai kalian akan muter presentasikannya ke depan. Dulu kelompok siput dibacakan hasilnya di depan sini, di depan sini. Ya, ada temennya, depanan lagi, depanan sini. Ya, sini. Ya, soalnya juga. Suaranya agak keras. Yang lain disimak temannya. Ya, silakan kita kasih tepuk tangan kepada dulu. Kemudian kelompok kambing Hafiza, silakan. Baik, dengar duduknya di tempat mana?
hamba meminta Allah Taala. Tidak karena baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan. Jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan jalan. Soal nomor 4, bagaimana dilalui hamba menghadapi cobaan dalam pertahanan keimanannya kepada Allah Mengapa Bilal bin Rabah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy? Besaran dong. Karena ia diketahui memeluk agama Islam. Siksaan apa diberikan kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah? Dicambuk, dijemur di bawah matahari yang sangat menyengat, ditindih badannya dengan batu besar yang panas. Apakah memang siksaan yang berat Bilal menjadi menyerah dan boleh dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selamat boleh karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana Bilal menghadapi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apa yang bisa kamu ketahui, bisa kamu teladani dari Bilal bin Rabah, tetap sabar dalam kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Pertama untuk kita semua dulu. Tepuk 2, tepuk 3. Baik, setelah kita dengar presentasi dari teman-teman kalian, kita akan melihat kembali kesesuaian antara soal dan jawaban yang kalian buat. Jadi materinya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan materi dengan soal dan jawaban. Kira-kira dari presentasi yang sudah kita laksanakan, ada yang mau menyimpulkan? Apa kira-kira kesimpulan kita terkait dengan presentasi pada pagi hari ini? Apa? Yang pertama, apa? Iya, apa? Apa kira-kira kesimpulan? Jadi kesimpulan kita adalah Bilal bin Rabah di dalam memeluk agama Islam menghadapi yang namanya ujian dan tantangan berupa siksaan. Kemudian yang menyiksa Bilal bin Rabah itu adalah siapa? Yang menyiksanya adalah
orang-orang kafir terutama siapa majikannya yang bernama Umayyah. Jadi di dalam Bilal menghadapi cobaan itu, dia menghadapinya dengan tabah dan sabar. Selanjutnya adalah kita bisa belajar untuk tetap mempertahankan keimanan kita walaupun mengorbankan jiwa, harta, dan benda untuk mempertahankan keimanan kita. Baik, diskusi yang sudah kalian presentasikan ke depan, kita sudah menyimpulkannya dan kita akan sampai ke penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Guru ingin mempertekankan bahwa materi kita mengenai kisah Bilal bin Rabah ini adalah Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali masuk agama Islam dari golongan Buddha. Dan Bilal bin Rabah ini nama majikannya siapa tadi? Umayyah. Bilal bin Rabah berprofesi sebagai seorang muazin. Apa arti muazin? Muazin artinya adalah orang yang bisa azan. Apa lagi? Kemudian Bilal bin Rabah ketika disiksa dia mengeluarkan kata apa? Kata ahad. Apa arti ahad? Ahad artinya Tuhan yang Esa. Inilah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Guru ingin sampaikan materi berikutnya. Kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela, yaitu kisah Sa'labah. Dan nanti Pak Guru ingin ada linknya, Pak Guru kasih linknya. Kalian akan mengamati di rumah video mengenai kisah Sa'labah dan mencatat hal-hal yang belum dipahami di dalam kisah tersebut dan melaporkannya minggu depan. Baik, inilah pembelajaran kita pada kesempatan pada pagi hari ini. Kasih post-test. Ini kalian jawab sebelum kita menutup pembelajaran kita. Dibagikan temannya. Iya, silakan dikumpulkan. Silakan duduk di tempatnya, duduk yang rapi. Silakan dimasukkan pulpennya, silakan dimasukkan alat tulisnya, buku ke dalam tas. Tangan semua di atas meja yang rapi. Silakan duduk yang rapi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan sama-sama membaca doa. Silakan Adam, dipimpin temannya Adam. Amin ya robbal alamin. Silakan duduk. Baik, pada kesempatan ini inilah akhir dari pertemuan kita dan kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.